Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham value stock yang menurut gue bagus untuk investasi tahun 2025 dan bisa kasih potensi cuan yang gede. So, buat kalian yang lagi nyari saham value stock untuk investasi jangka panjang dan bisa potensi beggar, tonton video ini sampai habis. Nah, tapi ada yang beda ya di video kali ini, karena gue bakalan pakai voice over AI untuk ngebahas saham-sahamnya. Jadi kedepannya gue berencana mau pakai bantuan AI untuk bikin video yang harapannya itu bisa ngebantu naikin produktivitas gue dan bisa lebih sering upload video. Nah, video ini jadi video percobaan untuk gue bikin video dibantu sama AI. Nah, sebelum kita mulai, pastiin kalian subscribe dan tekan lonceng, dan jangan lupa cek produk yang gue tag di kiri bawah, karena bisa jadi itu berguna buat kalian. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Nah, untuk saham-saham value stock yang kita bahas di sini, kriteria sahamnya itu ada 3, yaitu fundamental bisnis yang bagus, price to earnings atau PER di bawah 8 kali, dan price to book value atau PBV di bawah 1,2 kali. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yuk, AI, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari saham yang pertama. Ada saham Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC. IPCC ini adalah perusahaan terminal kendaraan yang menyediakan jasa bongkar muat kapal dan jasa penyimpanan kendaraan, di mana IPCC dapat pendapatan dari jasa bongkar muat dan pendapatan sewa dari penyimpanan kendaraan. Selain itu, IPCC juga dapat pendapatan dari jasa perawatan kendaraan yang disimpan. Nah, saham IPCC ini dihargai di valuasi yang cukup murah, di mana price to earnings atau PER-nya cuma 6,7 kali, dan price to book value atau PBV-nya cuma 1 kali. Dalam beberapa tahun terakhir, IPCC ini revenue sama profitnya dalam tren yang bertumbuh, dan ini bagus meskipun ada naik turunnya terutama di tahun 2020 efek pandemi COVID yang ngebuat penjualan mobil dan permintaan untuk jasa logistik jadi menurun. Tapi menurut gue, ini tetap bagus di mana setelah tahun 2020 IPCC masih mampu bangkit dan labanya terus bertumbuh. Next, secara balance sheet, IPCC ini ternyata punya uang kas yang udah lebih gede daripada total semua liabilities-nya. Artinya IPCC ini nyaris nggak punya utang, dan uang kasnya doang udah mampu ngelunasin semua utangnya. Dan ini balance sheet yang bagus banget. Terus dari segi cash flow, IPCC juga mampu selalu hasilin operating cash flow sama free cash flow yang positif dari beberapa tahun terakhir. Ini artinya IPCC ini bisnis yang bagus, yang cukup konsisten dalam hasilin cash flow masuk dari operasional bisnisnya, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai buat bagi dividen ke investor, dan juga buat investasi untuk pertumbuhan bisnis. Jadi cash flow-nya yang konsisten positif, ditambah dengan balance sheet-nya yang bagus banget dengan kasnya yang banyak dan minim utang. Ini sangat mendukung emiten seperti IPCC untuk bagi dividen dengan yield yang gede. Dan memang IPCC ini saham dengan dividen yield yang gede, di mana kalau kita ambil EPS-nya yang terbaru, terus kita kaliin dengan payout rasionya tahun lalu yang sebesar 77%, kita bisa dapat dividen yield sebesar 11%. Nah, saham IPCC kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan kita estimasi pertumbuhan yang konservatif sebesar 2% aja per tahun, untuk 10 tahun ke depan, estimasi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti sebesar 5 kali, dan return investasi 20% per tahun. Harga wajarnya saham IPCC itu ada di 916. Jadi di harga 700-an menurut gue masih cukup under value, dan potensi return yang bisa kita dapat itu bisa sekitar 20% per tahun. Oke, next kita ke saham kedua. Ada saham Astra Auto Parts atau Auto. Auto adalah anak usaha dari Astra International dan merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi komponen otomotif terbesar di Indonesia. Saham Auto ini ada di valuasi yang murah dengan price to book value atau PBV cuma 0,79 kali dan price to earnings ratio atau PER cuma 5,48 kali. Nah, sekarang kita lihat tren pendapatan dan laba Auto dari tahun 2019 hingga kuartal 3 2024.
Pendapatan auto telah menunjukkan stabilitas dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, pendapatan sekitar 15,4 triliun rupiah dan pada kuartal 3 2024, pendapatan mencapai sekitar 18,7 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus, meskipun agak lambat. Nah, laba bersih auto ini menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2019, laba bersih sekitar 817 miliar rupiah dan pada kuartal 3 2024, laba bersih mencapai sekitar 2,2 triliun rupiah, menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan terus bertumbuh. Sekarang kita lihat balance sheet auto. Pada kuartal 3 2024, aset lancar auto ini lebih gede daripada current liabilities atau utang jangka pendeknya. Ini menunjukkan bahwa auto memiliki rasio lancar yang sehat. Equity auto juga lebih gede daripada total liabilitasnya, yang menunjukkan posisi balance sheet yang kuat, yang mana auto ini mampu untuk bayar utang-utangnya. Selanjutnya, mari kita lihat tren operating cash flow dan free cash flow auto. Free cash flow juga masih terus konsisten positif. Tahun 2019, free cash flow sekitar 500 miliar rupiah dan pada kuartal 3 2024 mencapai sekitar 655 miliar rupiah, menunjukkan kemampuan auto dalam menghasilkan arus kas yang sehat. Dengan cash flow-nya positif, artinya auto ini masih mampu untuk terus hasilkan uang kas masuk yang bisa dipakai untuk bayar utang, ekspansi bisnis, dan bagi dividen ke investor. Bicara soal dividen, bagi investor yang mencari passive income dari dividen, auto juga menawarkan dividen yang menarik. Dengan EPS terbaru sebesar 427 dan kita hitung dengan dividen payout ratio auto yang sebesar 45%, kita bisa dapat dividen dengan yield sekitaran 8,2%, yang mana ini dividen yang menarik. 8,2% itu juga dengan 45% dividen payout ratio, yang artinya 55% sisa labanya itu ditahan untuk dipakai buat pengembangan bisnis. Artinya auto ini di satu sisi bisa bagi dividen yang gede, dan di sisi lain dia juga masih terus investasi untuk pertumbuhan bisnisnya untuk kedepannya. Bicara soal pertumbuhan bisnis, auto ini lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi tren elektrifikasi di industri otomotif. Mereka investasi untuk produksi suku cadang, untuk kendaraan listrik atau EV dan menyediakan infrastruktur pengisian baterai EV melalui Astra Auto Power dan Altro. Jadi dengan makin ramenya industri kendaraan listrik, terutama dengan masuknya brand otomotif Build Your Dreams atau BWD, ini bisa jadi katalis positif buat auto. Nah, saham auto kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan kita estimasi pertumbuhan yang konservatif sebesar 4% aja per tahun untuk 10 tahun ke depan, estimasi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti sebesar 12 kali, dan return investasi 16% per tahun. Harga wajarnya saham auto itu ada di 2.440. Jadi di harga 2.300-an menurut gua masih cukup undervalue dan terbukti kalau auto ini saham value stock yang masih undervalued. Next, saham yang ketiga ada saham Elnusa atau Elsa. Elsa ini adalah anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang jasa kontraktor migas dan logistik energi. Elnusa menyediakan berbagai layanan, termasuk jasa hulu migas, seperti pengeboran dan pemeliharaan lapangan minyak dan gas. Mereka juga menawarkan jasa distribusi dan logistik energi, seperti transportasi BBM, pengelolaan depot, dan penjualan kemikal. Elsa saat ini dihargai di valuasi yang cukup murah, dengan price to earnings atau PR 5,2 kali dan price to book value atau PBV 0,71 kali. Elsa dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bisnisnya cukup bagus dengan revenue-nya yang tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus dan dibarengi juga dengan pertumbuhan labanya. Meskipun ada naik turunnya, tapi overall pertumbuhannya cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir. Dari kondisi balance sheet,
kita bisa lihat di sini kalau total semua utangnya itu lebih gede daripada total equity-nya. Ini sesuatu yang kurang bagus sebenarnya, tapi menurut gue, ini bisa tertutupi dengan fakta bahwa utangnya Elsa itu mayoritas adalah utang jangka pendek atau current liabilities, dan ternyata di sini current assets-nya udah lebih gede daripada current liabilities. Jadi dengan begitu, menurut gue ini kondisi balance sheet yang masih cukup bagus. Next, untuk cash flow. Operating cash flow sama free cash flow-nya konsisten positif dari tahun 2019 sampai sekarang dan juga trennya bertumbuh. Ini bagus, artinya bisnisnya Elsa ini bisa hasilin uang kas masuk yang nominalnya terus bertumbuh. Yang mana uang kas ini nantinya bisa dipakai untuk ekspansi bisnis, bayar utang, dan bagi dividen ke investor. Nah, untuk dividennya Elsa, dengan kita pakai earnings per share-nya Elsa yang terbaru, terus kita kalikan dengan dividen payout ratio-nya Elsa yang tahun lalu sebesar 40%. Kita dapat potensi dividen yang bisa kita dapat itu bisa sebesar 7,5%. Nah, untuk kedepannya, Elsa mengeluarkan capital expenditure yang digunakan untuk penambahan kapasitas berbagai peralatan pendukung kegiatan kontraktor hulu, migas, ekspansi bisnis jasa distribusi dan logistik energi, serta investasi dalam pengembangan teknologi untuk peralatan penunjang kontraktor hulu migas. Nah, harga wajarnya Elsa kalau kita hitung dengan discounted cash flow, dengan estimasi pertumbuhannya Elsa ke depannya itu sebesar 4% per tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Estimasi valuasi price to free cash flow sebesar 9 kali di tahun ke-10 nanti. Dan return investasi yang kita mau dari saham Elsa itu sebesar 20% per tahun, kita dapat harga. Wajarnya saham Elsa itu ada di 611. Yang mana di harga 460-an ini masih undervalued, dan Elsa ini jadi salah satu saham value stock yang kinerja bisnisnya cukup bagus. Next, saham berikutnya ada saham bank OCBC NISPE dengan kode saham NISPE. NISPE ini saham bank dengan valuasi yang cukup murah dengan price to earnings atau per 6,3 kali dan price to book value atau PBV 0,77 kali. Tapi meskipun valuasinya murah, kita bisa lihat di sini kalau total pinjaman, revenue, sama net profitnya NISPE ini masih bertumbuh dengan pertumbuhan yang bagus dan konsisten dengan rata-rata 6-10% per tahunnya. Jadi ini pertumbuhan yang cukup bagus untuk saham dengan valuasi murah kayak NISPE dan dengan total pinjamannya terus bertumbuh. Artinya kedepannya NISPE masih bisa hasilin revenue and profit yang lebih besar. Terus, dari segi rasio finansial, NISPE ini punya tingkat profitabilitas yang bagus dengan return on equity yang tinggi sebesar 13,9%, net interest margin atau bunga bersih yang lumayan bagus di 4,4%, likuiditas aset yang bagus dengan loan to deposit ratio di angka 80%, dan kredit macetnya NISPE ini termasuk sedikit dengan cuma 1,8%. Sementara kelemahannya NISPE itu ada di CASA rasionya yang kecil, cuma 56%, yang artinya porsi dana murahnya NISPE ini tergolong kecil dan itu berarti beban bunga yang harus dibayarkan ke nasabah cukup besar. Overall menurut gue NISPE ini punya kinerja keuangan yang masih cukup bagus. Nah, saham NISPE ini kalau kita hitung berapa dividen yield-nya dengan kita pakai EPS yang sekarang, terus kita kalikan dengan dividen payout ratio-nya NISPE yang ada di sekitar 35%. Kita bisa dapat dividen dengan yield 5,5%. Ini dividen yield yang gak terlalu besar, tapi dengan payout rasio 35%. Artinya masih ada sisa 65% dari labanya yang dipakai untuk investasi di pertumbuhan bisnis. Jadi dengan NISPE ini masih sisain 65% dari labanya untuk ditahan buat nantinya dipakai untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Ini bisa membantu pertumbuhan pinjaman, pendapatan, dan labanya NISPE untuk kedepannya. Jadi meskipun sekarang dividennya agak kecil, tapi kedepannya potensi pertumbuhan dividen plus potensi capital gain-nya NISPE menurut gue masih cukup besar. Nah, saham NISPE, kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model,
dengan asumsi pertumbuhan earnings per share ke depannya sebesar 7% per tahun. Asumsi valuasi price to earnings 9 kali di tahun ke-10 nanti. Asumsi dividen payout ratio 35% dan return investasi 15% per tahun dari saham NISP. Harga wajarnya NISP ini ada di 1431. Jadi di harga sekarang saham NISP ini masih undervalued dan jadi salah satu value stock di sektor perbankan yang kinerja bisnisnya bagus. Oke, jadi ini dia saham-saham value stock terbaik untuk investasi tahun 2025. Ada IPCC, Auto, Elsa, dan NISP. Harapannya, video ini bisa bantu kalian untuk milih saham yang murah untuk investasi jangka panjang dan bisa potensi beggar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks untuk bantu channel ini supaya terus bertumbuh. Disclaimer ya, kalau ini bukan ajakan jual dan beli saham, jadi keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.